episode ke-10. Nah, hari ini kita lagi kedatangan tamu nih. Kalau kemarin kita sudah mewawancarai kelas 10 yang mendapat ranking 1 dan kelas 11 juga yang mendapat ranking 1. Sekarang kita akan menghadirkan kakak kelas kita yang sudah kelas 12, di mana mereka lah yang meraih ranking 1. Nah, di sini aku Rahma dan aku Novi akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama teman-teman kita di sini. Kakak saya perkenalkan diri supaya adik-adiknya tahu nih dan termotivasi dari kisah kakak untuk meraih ranking 1 di kelas. Oke, dari kak Devi dulu. Aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin, nama aku Nifutu Devi Kartika dari 12 BD1. Kalian bisa panggil aku Devi aja kak. Jadi aku Ida Ayu Tudiasintia Dewi. Kalian bisa panggil aku Dayu. Dia juga boleh. Aku dari kelas 12 BD2. Oke, itu dia. Kita sebetulnya kelas 12 itu tetap ada 3, BD1, BD2, BD3, tapi yang satunya lagi berhalangan hadir nih. Itu untuk kakak kelas 12 yang dapat ranking 1 di BD3, yaitu Niputu Swandewi Pratnyani. Tapi karena masih sakit kakaknya, kita doakan aja supaya sembuh biar nanti di lain kesempatan bisa kita wawancarai juga gitu. Oke kak, sekarang kita udah mulai tanya-tanya nih ke kakaknya. Karena kan kalau ditanya ranking tuh pasti orang-orang penasaran ya, apalagi kakak kan udah lebih lama di sekolah daripada kita gitu. Nah, kira-kira apa sih perasaan kakak ketika mengetahui kakak itu udah dapat ranking 1? Karena kan ini secara kalau di SMA tuh kan rahasia nih rankingnya. Kalau kakak setelah mengetahui dapat ranking 1 tuh kayak gimana perasaannya? Dari kak Devi dulu nih. Aku dulu nih. Sebenarnya perasaannya campur aduk ya. Pertama itu aku mulai ranking 1 ini baru di kelas 12 sebenarnya. Dari kelas 10 itu ranking aku 5 besar lah. Terus di kelas 12 aku diberi kesempatan untuk meraih ranking 1 itu rasanya seneng, bahagia, pokoknya kayak nggak nyangka lah aku bisa meraih ranking 1. Padahal dari aku SD, TK, SMP itu sampai kelas SMK kelas 2 itu aku gak pernah meraih ranking 1 itu loh. Kayak kenapa aku bisa gitu loh, aku nggak percaya, kayak nggak expect. Oke, berarti kelas 12 tuh persaingannya ganti-ganti ya kayak tiap tahun juaranya. Sebenarnya dari ranking dari kelas 10 itu sampai 11 kelas 11 semester 2 itu sebenarnya tetap itu ada teman aku, semoga dia nggak marah. Oke, soalnya apa dia nggak marah? Semoga dia nggak marah tuh. Sebenarnya aku dari ranking kelas 10 itu rankingnya naik turun gitu. Pernah kelas berapa tuh, kelas 10 semester 2 kayaknya ranking aku bisa turun dari 5 tuh berapa tuh, pokoknya turun 1 tuh rasanya sedih sebenarnya. Cuma ranking turun 1 itu sedih, tapi untuk kedepannya aku bisa nambah naik ranking itu bahagia banget sih. Langsung karena bisa dapatkan ranking 1 semuanya. Dicicil berarti ya, karena persaingannya saking ketatnya. Oke, kalau Kak Dian deh gimana? Kalau aku sih jujur awal tuh seneng ya, karena awal kelas 10 tuh emang aku ranking 1. Tapi setelah itu udah dirasain lagi kan. Tapi sekarang aku kaget karena dapat ranking 1 lagi tuh. Jadi seneng banget sih jujur, karena dari SMP tuh aku nggak aktif karena corona kan. Jadi SMP aku nggak dapat ranking sama sekali. Oke, berarti itu berpengaruh ya sama gimana kita belajarnya, karena kalau dari itu mungkin lebih nggak semangat ya karena teman-teman gitu, bosenin. Lebih susah juga belajar. Berarti kalian ini aslinya itu basicnya itu mungkin dari awal tuh belum pernah mendapatkan ranking, tapi sekarang setelah kalian belajar tuh kan dapat ranking. Nah, kira-kira hambatan apa sih yang menurut kalian tuh berpengaruh banget sama bagaimana cara kalian tuh menerima pelajaran sampai dapat ranking gitu? Hambatannya kayak gimana? Dari Kak Dia mungkin hambatannya? Kalau aku sih hambatannya mungkin sampai saat ini masih belum kepikiran ya, karena aku enjoy aja pelajarannya ya. Menjalani hidup sesuai jalannya sih alurnya. Mungkin sampai sekarang belum ada. Cuma kadang karena ada tugas yang nggak selesai, jadi ininya tuh kayak getar ya. Ya, soalnya sih hambatannya. Berarti dari hambatannya itu belum terlalu ada yang terlalu bisa bikin kakak kepikiran gitu ya? Masih bisa lah dijalanin, di handle. Oke, keren banget Kak Dia, karena nggak banyak orang yang bisa menghandle masalahnya ya, terutama kalau masalah ranking gitu. Apalagi kalau yang banyak ekstra. Kalau betul. Aku hambatnya itu kayak
sebenarnya dari diri sendiri sebenarnya. Kan kadang-kadang kita siswa nih pasti ada rasa jenuh banget kalau belajar, apalagi kita full day kan. Sebenarnya apalagi ntar full day itu tugas numpuk itu pasti hambatan itu kayak rasa malas ngerjain tugas itu pasti pernah kan kalian. Kayak itulah hambatan. Terus sama konsentrasi juga, misalnya kalau hambatan paling misalnya konsentrasinya terganggu sama berapa masalah, itu paling gitu aja hambatan. Sama yang penting sih rasa kayak misal kalau niat nilai tugas itu ya pasti jalan tugasnya, kalau nggak niat sebenarnya nggak selesai sih tugasnya. Berarti kalau Kak Dia tuh mungkin dari tugasnya aja yang jadi hambatan, tapi nggak terlalu bisa gini ya menghambati Kak Diahnya, cuma bisa dihandle. Dan Kak Devi itu dia mungkin dirasa manusia itu buat melawan, tapi yang benar tahu memang paling susah tuh musuhnya paling besar tuh diri sendiri ya, dia rasa maaf dari diri sendiri gitu. Oke Novi, ada yang mau tanyain nggak? Kepo juga sama kakak-kakaknya. Tentu dong, pasti ada yang aku tanyain. Nah, setiap apa yang kita lakukan kan pasti ada yang sesuatu yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan hal tersebut kan. Nah, apa sih yang memotivasi kakak? Apa sih yang memotivasi kakak sehingga kakak bisa menjadi juara 1 di kelas kakak? Dari siapa dulu, dari Kak Devi apa Kak Dia? Bebas. Kak Devi aja. Aku sebenarnya motivasi aku itu sebenarnya diri aku sendiri ya. Aku pengen banget gimana sih rasain caranya menjadi ranking ke juara. Sebenarnya cerita dikit ya, sebenarnya dari SD nih SMP aku pengen banget dapet juara. Alasnya simpel banget karena dapat hadiah gitu aja. Kan SD SMP pasti dapat hadiah apalah, buku atau minimal gitu kan. Aku motivasinya dari sana, kenapa aku nggak bisa dapet itu, kenapa aku nggak dapat dari SD nih, SMP juga belum izin lah gini dapat ranking. Terus motivasi aku supaya gimana sih cara dapat rankingnya itu, aku mulai belajar dengan dia, terus lihat-lihat di kayak artis-artis tuh kayak Maudy Ayunda tuh pintar banget, Jerome Pauline bisa kuliah di luar negeri pakai beasiswa, itu kayak itulah orang-orang memotivasi aku diri aku. Terus sama kayak orang tua juga, kayak aku pengen mereka gimana sih rasanya punya anak yang dapat ranking itu, minimal jangan ada ranking 1, misal 5 besar lah, gimana bisa membagiin orang tua gitu sih. Ya, berarti Kak Devi motivasinya itu ingin merasakan bagaimana dapat hadiah. Iya. Sebagai motivasi. Tapi bener loh, orang kalau yang dapat ranking itu misalnya dijajarin hadiah itu kan pasti kepo. Iya. Dapat ranking nih buat buka itu. Tapi apa Kak Devi itu kecewa nggak kalau ternyata di SMK nggak ada hadiahnya? Kecewa ya, tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya aku dapat rankingnya udah sekarang udah seneng banget tuh aja lah, nomor 2 tuh lah. Oke, mungkin itu ya alasan sekolah kita tuh merahasiakan ranking. Ya enggak, ya hadirnya apa ya gitu. Oke. Kalau Kak Dia gimana nih motivasinya? Kalau aku lebih ke orang tua sih ya. Kan pernah sih kalian ngerasain dibandingin gitu? Pernah ya. Iya, tapi orang tua aku nggak sampai segitunya banget sih. Cuman nyeletuk kadang biar nggak males aja. Itu aja sih. Pokoknya biar orang tua aku tuh tahu aku tuh bisa gitu loh. Maksudnya nggak selalu anak tetangga tuh bisa. Jadi Kak Dia ini pengen dipandang bisa oleh orang tuanya guys. Tapi emang kayak itu adalah latar belakang kita gitu. Kita harus validasi juga supaya perjuangan kita tuh juga semakin semangat. Iya, tapi selain itu ada juga sih kayak ngeliat teman-teman yang bisa dapet ranking tuh kayak senyumnya tuh lebar banget gitu. Jadi pengen ya gitu. Pengen menjadi Padahal salah satunya. pas bandingin nilai rapot yang dapat ranking itu nilai kamu juga besar kok gitu. Saya pernah banget ya. Itu tuh kata-kata penyemangat gitu. Tapi tetap nggak semangat. Ya karena nggak dapet. Tanggapannya orang tuanya Kak Dia gimana setelah tahu kalau anaknya itu ternyata udah dapat ranking dari kelas 10 nih gitu, gimana? Awal-awal kelas 10 tuh kan dibagiin sama ibunya, walinya. Terus aku bilang lah sama orang tuaku sedikit cerita kayak aku dapat ranking 1. Terus orang tuaku gak percaya. Gak percaya? Masa? Gitu, masa? Kan aku liatin lah nilaiku kan 90 gitu. Terus bagus-bagus gitu aja. Berarti kan bagus. Tapi itu yang jadi pesannya Kak Dia pertama kali itu kalau SMP ada dapat ranking 1 tuh, ternyata orang tua aku gini ya gitu. Cuman habis itu adalah kata-kata gitu, kayak bangga. Oke. Itu tapi emang itu peran orang tua sih supaya menghargai bagaimana kinerja anaknya gitu. Itu cukup menyenangkan sih. Oke. Nah kadang orang tua tuh kalau udah dapat nilai rapot, udah berjuang, tiba-tiba respon cuma gitu. Mungkin dalam hati dia tuh ada orang gue nih.
melengkapi anaknya kayak orang tua aku. Berarti banget ya. Oke, berarti kalau orang tuanya berdua ini mensupport juga ya kalau dapat ranking. Ya, jadi orang tuaku bukan tipe yang memaksa buat dapat ranking, tapi nggak apa-apa kalau nilaiku kecil gitu. Oke. Itu berarti emang dari inisiatifnya kakak-kakak sendiri ya kalau untuk dapat ranking itu gitu. Ini ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada gimana sih kakak dikatakan pantas menjadi juara 1? Oke, kan ada tuh orang yang kalau kok bisa aku sih yang lebih bagus deh daripada Kenapa kakak bisa jadi pantas? Kakak pernah merasa kayak gitu nggak? Oh, yang berdua ini. Jadi Kak Livi dulu deh. Aku merasa pantas nih. Sebenarnya aku merasa pantas nggak pantas sih sebenarnya. Sebenarnya kan dari kelas 12 nih kita dikit banget belajarnya nih. Udah selesai PKL, belajar seminggu langsung ulangan tuh. Kayak aku nggak nyangka sih sebenarnya kenapa aku bisa dapat ranking 1. Terus sisi lain juga aku merasa pantas karena dari kelas 10 lah aku juga udah nyoba-nyoba tuh belajar rajin, itu semua tugas yang aku selesaiin dengan tepat waktu, itu kayak semua hal yang menyangkut sekolah udah aku selesaiin dengan benar baik juga. Oke, kalau Mbak Dia gimana? Aku sebenarnya juga 50-50 sih ya, karena di semester 2 kelas 10 tuh aku sempat turun 1 jadi peringkat 2 ya. Dan itu sedih banget sih. Sedih banget. Aku dikalahin sama bestiku sendiri. Berantem nggak nih? Kira dong. Festival ya, kita kan festival. Oke, terus? Jadi itu sih, cuman karena itu aku jadi makin semangat kan. Makanya aku kayak 50-50 merasa pantas nggak pantas karena aku merasa ada yang lebih pintar dari aku. Oke, berarti ilmu padi ya, semakin banyak isinya tuh makin menunduk gitu. Berarti dari kakak-kakaknya ini mereka tuh merasakan kalau semua orang tuh pantas buat jadi pemenang gitu, tapi tergantung kinerjanya dan tentunya hasil tuh nggak pernah mengkhianati usaha gitu. Kalau kalian mau belajar apapun bisa. Oke, nah aku mau tanya tadi kan kakak ada nyebut PKL-nya itu gitu. Kira-kira gimana nih setelah kalian pulang dari PKL nih, mau nanya-nanya dikit tentang dunia PKL, spoiler. Setelah kalian dari dunia PKL lanjut lagi ke transisi ke misalnya sekolah kembali gitu, kira-kira ada nggak rasa hampa gitu di diri kalian? Apa aku lebih pengennya PKL deh? Adaptasi di lingkungan PKL itu. Oke, kalau dari kakak gimana? Dari Kak Dia dulu deh. Ya, dari aku. Jujur di tempat PKL itu bagus banget ya, maksudnya jangan lihat dari nggak dapat uangnya. Dari segi lingkungannya, jujur awal-awal aku kesana tuh aku diterima baik banget, kayak disambut gitu, ditemenin sampai 6 bulan tuh aku udah bisa semua kayak karyawan lah gitu, udah bisa. Di akhir juga kita dikasih sesuatu, itu tuh bagus banget sih. Cuman kalau untuk lebih suka sekolah. lebih suka sekolah ya, karena kayak lebih banyak waktu. Kalau udah masuk dunia kerja tuh susah banget. Kayak jadi tahu sih ya sekarang kayak kalau kerja tuh izin susah gitu. Ya nggak sembarangan ngambil surat di meja piket ya. Kalau misal kita masih sekolah tuh izin tuh tinggal di grup orang tua ya. Oh gini ya, gaji dewasa lah. Jangan bilang dewasa ini enak ya. Oke, kalau dari Kak Devi gimana nih kesan-kesan setelah dari PKL sekarang udah masuk sekolah? Kesan-kesannya PKL-nya ya dulu ya, awal PKL pun kayak ngerasain gimana sih rasanya kerja gitu ya, kayak susah banget. Ternyata gini rasa orang-orang kerja itu. Dapatnya kan di dua tempat nih dalam satu toko lah. Awalnya kan di toko ini kayak ternyata susah juga nyari duit ya. Ternyata kita belanjain duit tuh gampang banget kan sekarang, kayak orang-orang kerja ternyata gini rasanya kerja dari pagi sampai sore, pulang cuma tidur aja, numpang tidur terus paginya berangkat lagi. Tapi dari sana sih aku belajar gak ada gini. Dari sana belajar kayak ternyata gini orang-orang kerja, terus kita mulai belajar. Dari aku awalnya nggak bisa, di sana aku belajar misalnya dari apa sih gimana sih keadaan toko, gimana cara merawat toko, terus juga belajar tentang e-commerce di sana. Banyak pengalaman aku dapat dari sana lah, dari tempat PKL gitu. Terus orang-orang di sana juga baik nerima kami. Aku ke PKL di sana ber-4 orang tuh. Terus nggak ada sip-sip sama sekali dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 5 sih PKL. Tapi dari orang-orang di sana nerima kami baik banget, orang-orang di sana. Terus ngajarin kami dari nol sampai bawah, dari atas tuh
baik banget orangnya. Oke, berarti mereka syukurnya dapat tempat PKL yang menerima mereka dengan baik itu pun dapat membina gitu kan. Syukurnya ya. Iya. Ya, jadi dapat kesan positif. Ada sekarang tuh kok ada ibu kalau PKL dapat uang, dapat uang gitu. Sekarang masih ya. Tapi berarti pengalamannya ya, mungkin kalau Iya, cuman tapi sekarang kamu bisa ya bilang Iya. pas sudah PKL ya teman-teman pegang Iya. uang. Karena sekarang tuh orang pada mikir adik-adik kelasnya tuh gitu. Kalau teman-temannya Rahma tuh lebih milih tempat PKL yang dapat uang, kerjanya eceng-eceng aja. Apa yang kerjanya itu harus punya hard skill sama soft skill, tapi KWN nggak dapat uang gitu. Nah guru-guru tuh lebih milih yang penting aja dulu ilmunya gitu. Lagian kalau kamu PKL emang mau tetap jadi posisinya tuh masih jadi kasir gitu, pasti maunya lagi berkembang, grow up lagi gitu. Tapi jujur di tempat kakak PKL tuh aduh benar-benar dapat banyak ilmu banget. Pokoknya kita diajarin display. Sebenarnya display itu kan gampang ya. Kita diajarin SO kan kita belum dapat lah di sini gitu. Kita diajarin SO, diajarin buat POP, itu tuh keren sih. Berarti kan harus siap dengan rutinitasnya juga. Nggak Kerja, boleh. makan, tidur lagi. Sampai rumah cuma mandi, tidur, habis itu kerja lagi. Soalnya dari teman-teman yang denger ini jadinya mikir, aduh kayaknya jangan deh minta lebih-lebih bakal ke orang tua ya. Kayak paling pakai PKL. Wow. Perjalanan Setelah ya. tahu jadinya. Iya. Jadinya mereka tuh setelah ada lagi ke sekolah gitu kan pasti ada rasa kangen-kangen sih kepikiran aduh jam segini aku kayak nata-nata produk biasanya segini ya. Oke, karena kakak-kakaknya ini akan menjelang kan nih gitu. Kira-kira persiapan apa sih yang udah kalian persiapkan dari sekarang kira-kira? Karena udah baru deket nih. Jadi Kak Dia dulu nih kira-kira gimana? Kalau aku udah pasti masih ini ya, maksudnya nyoba buat nanti kan bakal ada pramuka dulu kan, jadi bakal persiapan itu dulu buat biar nggak nanti gimana gitu ya, biar nggak kayak jelek nanti jadinya. Kita doakan aja ya. Untuk pramuka. Agak tegang semua. Iya, kalau Kak Dia gimana persiapan? Sama sih sebenarnya nyiapin diri ya utama aja ya. Kayak kita harus menghadapi ujian pertama nih, gimana sih rasanya kayak nyiapin diri lah, terus belajar lebih giat sebenarnya. Karena kita dari baru sebulan sekolah ya. Terus belajar lebih giat, lebih rajin lah gitulah. Soalnya udah dekat banget nih, lagi berapa ya, lagi Kayak 17 hari ya kita tanggal 17 tuh udah mulai. Apalagi Januari banyak liburnya ya. Oke, harus dimanfaatkan ya. Sekarang ini apa-apa cepet. Kayak Cepet banget ya. setahun cepet banget ya. Baru kemarin lo daftar sekolah. iya Sekarang Pas sekarang udah pas PKL juga gitu kan baru kemarin ya dia sekarang udah pulang aja ke sekolah. iya jujur iya banget. PKL baru banget diantar PKL udah dijemput. Berarti kangen ya sama orang-orang yang di PKL itu. Pengertian ya. Ya mungkin karena emang setelah kita melihat ke dunia luar kita lebih banyak ketemu orang yang emang baik gitu kan daripada di lingkungan sekolahnya gitu. Kita doakan aja semoga ujiannya kakaknya ini lancar-lancar semua. Nah tapi sebenarnya kira-kira apakah setelah dari SMK ini kakak bakal lanjut lagi kuliah atau mau kerja dulu merintis usaha? Kan kita tahu mungkin kita bukan generasi pewaris ya. Iya. Kita generasi perintis Benar. Kalau dari Kak Dia mau kuliah apa kerja? Kalau aku sih astongkara aku bakal kerja dulu buat ngumpulin uang karena orang tua aku bukan orang yang mampu tapi Iya. cukup lah. Bukan yang mampu gitu. Jadi aku bakal usahain buat diriku sendiri. Oh. Aku kerja dulu. Keren banget. Keren Karena ya. kuliah atau kerja itu masalah bagaimana kan menerapkan ilmunya udah didapat gitu. Kalau emang kamu kuliah berarti emang kamu mau menambah ilmu lagi gitu. Tapi kalau kamu mau kerja dulu kalian mencoba menerapkan ilmu dari SMK. Kalau Kak Devi gimana, mau kerja apa langsung kuliah? Nah, aku sebenarnya sama ya sama Dayu sebenarnya. Sebenarnya keluarga aku tuh bukan keluarga yang kaya mampu lah, sederhana lah sebenarnya. Terus aku mau coba setelah lulus nih kayak nyoba-nyoba nyari kerja lah. Langsung ada dapet pekerjaan yang bagus, itu ngumpulin uang dulu buat kuliah. Terus kalau udah terkumpul, aku mau istirahat sebenarnya. Kerja itu dikasih sama orang tua, kerja lah dulu. Orang tua tuh ngasih kepercayaan sama aku mau kerja tuh kuliah dulu. Terus aku sih bilang mau nyoba-nyobain kerjaan selama setahun, istirahat lah dari jenjang perkuliahan di sekolah. Di sekolah kita udah ngumpet banget. Udah istirahat tinggal.
kayak nyari kerja dulu 1 tahun. Kalau udah gini udah dapat nih, udah aku pastiin aku mau kuliah di mana, aku mau netapin diri nih, aku mau jurusan apa, kuliah di mana, suka nggak sama kampus jurusannya gitu. Terus iya, ada pengen sama jurusan. Kalau udah kuliah tuh nggak bisa pindah ya nggak bisa pindah jurusan kayak salah. Terus kalau udah dapat, udah pasti aku mau sambil kuliah sambil kerja atau karir kalau bisa. Udah gitu. Oke. Nah, Kak Rama tuh kalau ngelihat kakak-kakak kelas 12 itu sekarang kan kalau jam kos sudah dipakai tidur. Iya. Beda kalau kita dulu kelas Iya. kelas ke kantin. Sekarang tuh udah mulai lah gini wah rohnya ya. Nggak mau berulang lagi bentar lagi lulus gitu. Nah, tapi apakah dibalik sikap-sikap mereka yang memanfaatkan jam kos itu apakah ada overthinkingnya gitu? Kok dari Kak Dea gimana? Banyak banget ya, banget. Aduh, kepala isinya overthinking semua pokoknya. Boleh nggak ceritain sedikit aja tentang overthinkingnya Kakak? Pokoknya aku overthinking lah tentang gimana ya ke depannya. Ya masih di permasalahan UK, US itu masih di situ lah ya, kayak bisa nggak ya aku ngelewatin, bisa nggak ya aku dengan diri aku yang sekarang tuh bisa nggak ya aku ngelewatin itu. Oke, berarti kalau kakak kelas 12 tidur tuh mungkin mereka gini, aduh gimana ya, kalau aja masih pikirannya tuh ada mana. Kalau Kak Devi apa nih yang overthinking? Aku sama sebenarnya, kayak ujian kedepannya aku bisa nggak ya, bisa ngelewatin dari awal sampai akhir Kurang lebih lulus. kelas 12 tuh pemikirannya. Ya, kedepannya mau kayak gimana itu pasti udah ditanya-tanyain sama orang tua, kakak, keluarga, mau kedepannya gimana gitu. Kayak aduh, belum ujian udah ditanya. Sabar gitu. Oke, berarti sedang ada di tahap kapan kerjanya nih? Kapan kalau udah dapat kerja kapan ya? Ya, sampai awal kita dikasih motivasi sama gurunya ya. Lagi 3 bulan aja, lagi 3 bulan aja. 3 bulan itu nggak sebentar itu. Jadi banyak banget overthinking ya. Oke, mungkin kalau mereka ditanya kapan kerjanya gitu kan, itu mungkin bisa bikin tambah stres itu. Tapi cara kalian tuh refreshing itu gimana sih Kak kalau jadi kelas 12? Karena kan yang kita tahu nih kelas 11 tuh ya masih bisa main-main gitu. Apalagi kalian udah lihat ya kan adik-adiknya semuanya gitu. Tetap enjoy gitu Kalian tuh biar gak stres dan gila sebelum apa caranya Jangan sampai gila ya, masih panjang. Tak dari Kak Devi nih cara refreshingnya. kalau aku sendiri kayak menyendiri lah sebenarnya ya. Time sebenarnya ya. Kayak jalan-jalan misalnya kalau habis sekolah aku kadang-kadang kayak belum langsung pulang ke rumah, kayak jalan-jalan ke sekeliling kota Gianyar lah gitu, ke bypass lah jalan-jalan minimal untuk bisa kayak pikiran jernih lah, supaya pikiran jernih gitu. Kalau di rumah pasti aduh ngapain lagi di rumah. Kalau di rumah juga sendiri kan kayak kemana lagi jalan-jalan, misalnya kalau ada yang ngajakin keluar, kalau enggak udah di rumah sendiri kayak dengerin lagu lah, tidur. Oke, kalau Kak Dia gimana cara refreshingnya? Kalau aku sih yang pertama udah pasti scroll TikTok ya. TikTok adalah ajang refreshing. Enggak dong. TikTokku fun. Habis itu yang kedua, aku sering baca novel sih. Aku suka baca novel. Itu benar-benar membuat otakku menjadi plong gitu. Iya. Artinya dikasih waktu untuk melupakan Iya, itu pas banget. Terus yang ketiga, jalan-jalan, pasti jalan-jalan ke tempat yang benar-benar asri gitu, kayak menikmati alam pokoknya. Oke, berarti rata-rata tuh pemandangan tuh yang bikin kita lebih refreshing, lebih lega sama masa Makanya sih kalau aku benar. Oke, wah ternyata itulah pengalaman jadi kakak kelas 12 karena kita juga kepo, karena kan kalau kita juga kelas 12 takut banget takut gimana ya nggak berhasil gitu karena kan ekspektasi gitu zaman sekarang tuh apalagi serba canggih kayak gini, kalau kita nggak ikutin teknologi ya jadinya mungkin nggak sesukses orang lain gitu, tapi tetap aja usaha gitu, yang penting kita berusaha. Nah untuk sesi terakhir nih mau minta kakak buat menyampaikan kesan dan pesannya kepada adik-adiknya, karena kan setelah kalian melihat adik-adiknya nih kira-kira kesan kan gimana Pak? Wah seneng banget ya melihat mereka kuliah gitu, nanti kelas 12 pasti nggak gitu. Adik-adik kita sekarang tuh aktif banget, kayak bagus lah ya, program-programnya sekarang tuh bagus banget, ada semua lah pokoknya. Kalau dulu kita mungkin karena kita terlalu cepat ya, ada apa programnya, kita
kayak sekarang tuh ada podcast itu bagus banget sih, kayak cukup memotivasi gitu. Nah kira-kira kakak punya motivasi nggak sih buat kita nih? Kata-kata motivasi. Kan tadi kakak yang dimotivasi sama orang-orang biar jadi juara. Nah sekarang kakak yang memotivasi kita. Pokoknya kata aku sih jangan takut buat belajar ya, jangan takut buat berusaha, tapi jangan terlalu berekspektasi juga, karena ekspektasi itu adalah hal yang paling bakal menjatuhkan kita. Ekspektasi itu sangat banget sumpah. Jadi kalau kataku belajar yang banyak ya. Cari yang rajin deh. Kalau Kak Devi gimana nih? Motivasi buat adik-adik kelas buat kalian lah. Terus semangat belajar, terus harus rajin juga. Udah kelas 11 ya sekarang, udah mau PKL kan, harus apalagi semangat lah, yakinin diri kalian kalau kalian bisa lah untuk kedepannya, jangan pantang menyerah intinya. Terus kalau kalian mau nyoba-nyoba hal baru itu boleh banget, kalian harus nyoba-nyoba hal baru yang kalian sukai, yang kalian senengin. Semasa kalian sekolah pasti kalau nyobaan hal baru pasti masih enak lah. Kalau mas dewasa kan susah nih, pasti disibukin sama kerja, kuliah misalnya. Kalau kuliah sih masih bisa ya, kalau kerja sih udah enggak. Intinya enjoy semasa kalian masih sekolah ini. Enjoy your life. Aku mau tambahin sedikit sih. Kalau ini kedepannya kalau kalian PKL, usahakan dulu buat nanya ke kakak kelasnya, biar nanti kedepan itu kalian nggak dapat lingkungan yang toksik. Karena di dunia kerja itu nggak sedikit tempat yang toksik. Jadi usahakan nanya ke kakak kelas yang kalian kenal. Iya. Oke, itu dia pesannya, terutama buat kelas 11-nya. Jangan sampai salah pilih tempat. Kalau ada training, jangan salah pilih pasalnya, jangan Salah pilih tempat PKL pasti kalian nggak betah. Kena mental nanti kita. Kalau kira-kira solusinya gimana kalau misalnya udah terlanjur sama lingkungan kayak gitu? Apakah kalau kakak-kakak itu langsung ngadu ke gurunya, apa dipendam, udah dibuat 6 bulan gitu? Kalau menurut kakak gimana? Kalau dari aku sih solusinya ya, aku juga pernah menghadapi lingkungan yang toksik, cuman nggak terus ya, maksudnya adalah beberapa gitu. Itu kita cuma perlu jalanin aja, tapi dengan diam, maksudnya kayak jangan terlalu ikut campur gitu, karena kalau kita ikut campur kita bakal dibilang sok tahu gitu. Jadi diam aja, nanti pasti kita bakal diajak. Oke, soal kepercayaan aja juga. Kita perlu dipercaya sama orang juga. Gitu. Nah, karena kita ini udah di akhir sesi nih, terima kasih sama ucapan ke kakak-kakaknya karena sudah meluangkan waktunya gitu. Soalnya mau enak sih ternyata lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Jadi kita mencoba supaya teman-teman juga mengenal nih kakak-kakaknya kita ini gimana perjuangannya dari peringkat 1 sampai di tempat PKL juga gitu, supaya kan juga ada bekal nanti buat PKL gimana, terutama di jurusan bisnis digital gitu. Nah, Kak mau ucapkan terima kasih kakak. Nah gitu, sekian dari podcastnya kami. Jangan lupa juga tonton terus karena mungkin ada episode menarik lainnya, karena dari sinilah kita belajar apalagi tentang bisnis digital tentunya buat adik-adik semua, tentunya harus diambil pesannya juga gitu. Nah sekian dari aku Rahma dan aku Novi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.